Namanya Desa Sumber Petung. Letaknya terpencil banget, ada di ujung barat Banyuwangi, dekat dengan batas hutan lebat yang katanya nggak pernah tersentuh manusia sejak zaman penjajahan. Penduduknya nggak banyak, mungkin cuma seratusan orang, mayoritas petani dan buruh pabrik tebu yang ada beberapa kilometer dari situ. Desa ini adem sebenarnya, tenang, dan seperti desa-desa lainnya di Jawa punya kehidupan yang sederhana. Tapi semua berubah drastis di tahun 1998. Awalnya cuma dianggap kebetulan. Ada satu orang, Pak Triman namanya, usia sekitar 50 tahun, yang tiba-tiba ditemukan meninggal di sawah. Yang aneh, tubuhnya gosong. Tapi anehnya lagi, di sekitarnya nggak ada api, nggak ada bekas terbakar, dan nggak ada alat yang bisa bikin luka bakar sedemikian parah. Waktu ditemukan, kulitnya mengelupas, matanya membelalak, dan ada aroma aneh yang menyengat dari jasadnya. Bukan bau busuk biasa, tapi kayak bau daging dibakar, tapi amis. Baru beberapa hari setelah pemakaman Pak Triman, kejadian serupa menimpa. Ibu Ranti, istri dari Pak RT, beliau ditemukan dalam posisi duduk di depan dapur rumahnya, gosong dari leher ke bawah. Seakan-akan api hanya membakar tubuhnya, tapi nggak menyentuh bangunan rumah sama sekali. Nggak ada api, nggak ada ledakan, nggak ada kebakaran. Bahkan dapurnya masih bersih, peralatan masak rapi di tempatnya. Warga mulai gelisah. Ada apa ini? 1 minggu kemudian, 3 anak remaja yang biasa main layangan di lapangan dekat hutan mendadak demam tinggi, terus koma, lalu meninggal dalam waktu 3 hari. Tubuh mereka juga menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulit melepuh, kayak luka bakar derajat 2, padahal mereka nggak pernah kena api. Orang tua mereka bilang malam sebelum sakit, anak-anak itu bilang dengar suara orang tertawa dari arah hutan. Tawa perempuan, nyaring, panjang, tapi nadanya pelan dan mengganggu. Kayak tawa orang gila. Mulai dari situ, desas-desus muncul. Ada yang bilang ini gara-gara dukun santet. Apalagi di desa itu memang ada beberapa orang yang selama ini dikenal berbeda. Mereka jarang keluar rumah, suka bakar dupa malam-malam, dan pernah beberapa kali ketahuan menggantung boneka jerami di pohon depan rumah mereka. Warga sebelumnya diam saja karena takut atau mungkin karena nggak ada bukti, tapi begitu korban makin banyak, rasa takut berubah jadi kemarahan. Setiap malam gangguan makin menjadi-jadi, warga sering dengar suara gamelan dari arah hutan, padahal di desa nggak ada yang punya alat musik tradisional. Suaranya jelas banget, seperti ada pesta di tengah hutan sana. Tapi siapa yang pesta tengah malam, tanpa lampu, tanpa undangan? Lebih parahnya lagi, beberapa warga mulai kesurupan. Mulut mereka berbicara dengan suara bukan suara sendiri. Nada suara berat atau kadang terlalu cempreng. Mereka bilang nama-nama aneh, menyebut darah, api, dan menyumpah-nyumpah warga desa yang telah berkhianat. Tiap malam Jumat lebih dari 2 orang pasti kerasukan. Kadang satu keluarga langsung, termasuk anak kecil. Nggak sedikit yang harus diikat atau dipanggilkan kiai dari luar desa buat dinetralisir. Kepala desa waktu itu Pak Suryo akhirnya ambil tindakan. Dia kumpulin warga laki-laki di balai desa. Mereka diskusi panjang sambil deg-degan dan marah. Keputusan yang mereka ambil malam itu mungkin terdengar kejam, tapi bagi mereka ini soal nyawa. Mereka sepakat, harus ada pembersihan. Dukun-dukun yang dicurigai jadi sumber santet dan gangguan harus segera disingkirkan. Kalau kita nggak bertindak sekarang, kata Pak Suryo waktu itu, besok-besok bisa anak kita yang jadi korban. Setelah diselidiki, warga mencurigai ada 5 orang yang diduga kuat sebagai dukun santet. Kelimanya tinggal terpisah di rumah-rumah tua di pinggiran desa. Rumah mereka gelap, jarang dikunjungi, dan selalu penuh asap di malam hari. Ada yang pernah lewat dan lihat mereka bicara sendiri di depan cermin besar sambil bawa pisau kecil dan kendi tanah liat. Hari pembantaian pun dipilih. Malam, Jumat Kliwon, malam yang diyakini paling ampuh untuk memutus kekuatan gelap. Jam 8 malam, lebih dari 30 orang laki-laki desa berkumpul. Mereka bawa obor, kayu, parang, dan tali. Wajah mereka dingin, bukan karena nggak takut, tapi karena mereka udah muak. Mereka mulai dari rumah paling ujung, milik Pak Mulyo. Rumah itu sunyi. Begitu didobrak, mereka temukan Pak Mulyo sedang duduk bersila di tengah ruangan menghadap lilin. Dia nggak melawan, cuma bilang, kalian semua akan terbakar juga.
tapi dia tetap ditarik keluar, diikat, lalu dibawa ke lapangan. Rumah kedua, milik Bu Pertiwi, dia sempat menjerit, tapi warga keburu masuk dan menyeretnya keluar. Mulutnya terus merapal mantra, tapi ditampar sampai diam. 2 rumah lagi sama. 4 orang berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka diikat di tengah lapangan desa. Sekeliling mereka sudah dikurung lingkaran kayu kering, disiram minyak tanah. Semua warga hadir malam itu. Bahkan ibu-ibu dan anak-anak berdiri di belakang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca tapi tanpa suara. Takbir dikumandangkan lalu api dinyalakan. Jeritan mereka menggema ke seluruh penjuru desa. Suara daging terbakar, bau sangit yang menyengat, dan suara gemuruh api membuat banyak warga muntah. Tapi nggak ada yang mundur. Mereka semua diam berdiri menonton sampai tubuh-tubuh itu diam dan tak bergerak lagi. Tapi malam itu tidak benar-benar selesai. Satu rumah yang mereka datangi, rumah kelima, kosong. Rumah tua di pinggir hutan, rumah milik seorang perempuan tua bernama Mbah Sarina. Warga sudah curiga sejak lama dengan beliau. Dulu pernah ada yang lihat dia bicara sendiri di tengah kuburan sambil menanam botol kaca. Bahkan konon, dia bisa ngobrol dengan ular dan pernah dilihat memberi makan kucing hitam sebesar kambing. Tapi malam itu, rumahnya sepi. Pintu terbuka sedikit, tapi dalamnya kosong. Ada aroma dupa yang menyengat dan satu kendi tanah liat masih hangat. Di meja ada sesajen lengkap, nasi kuning, bunga 7 rupa, rambut manusia, dan foto Pak Triman. Korban pertama, tapi Mbah Sarina hilang, kabur, atau sedang menyaksikan dari kegelapan. Sejak malam itu banyak yang merasa sudah aman, tapi beberapa warga justru mimpi buruk. Ada yang bermimpi didatangi sosok wanita tua berambut putih panjang, matanya merah menyala, kulitnya gosong seperti arang. Dalam mimpi itu, wanita itu cuma bilang satu kalimat, "Kalian belum selesai." Malamnya suara gamelan dari arah hutan kembali terdengar. Tapi kini lebih keras, seakan-akan gamelan itu dimainkan tepat di balik jendela rumah, dan tawa perempuan itu makin nyaring. Keesokan harinya satu orang yang ikut membakar para dukun ditemukan meninggal. Tubuhnya menghitam seperti arang, sama seperti korban-korban sebelumnya. Lalu, satu persatu dari mereka yang terlibat mulai mengalami hal aneh. Ada yang kerasukan dan menyebut nama Sarina, ada yang mendadak gila, bahkan ada yang mengaku melihat sosok perempuan berjalan di sawah tengah malam dengan tubuh separuh. Terbakar, desa Sumber Petung tidak lagi sama. Apa yang mereka kira sebagai ritual penyelamatan ternyata justru membuka pintu ke kegelapan yang lebih dalam. Pembantaian malam itu bukan akhir. Justru jadi awal dari kutukan yang lebih mengerikan, dan dukun terakhir belum menyerah. Dukun yang lolos malam pembantaian itu namanya Mbah Sarina. Nggak banyak warga yang tahu latar belakangnya. Yang jelas, beliau tinggal di rumah kayu tua di pinggir hutan, jauh dari rumah warga lain. Jalannya cuma satu, itu pun kecil, penuh semak. Rumahnya dikelilingi pohon-pohon besar yang udah tua, seakan menutupi rumah itu dari dunia luar. Dulu, waktu masih muda, katanya Mbak Sarina pernah jadi dukun beranak. Tapi sejak anak yang dia tolong lahir dalam keadaan aneh, tubuhnya bersisik dan tanpa mata, dia mulai dijauhi warga. Sejak itu pula Mbah Sarina hidup menyendiri. Nggak pernah datang ke pengajian, nggak pernah ikut acara desa, bahkan nggak pernah belanja ke warung, tapi anehnya dia nggak pernah kelihatan kekurangan makanan. Malam setelah pembakaran 4 dukun santet itu, warga yang masih terbakar amarahnya mendatangi rumah Mbak Sarina. Mereka mengira bisa menangkap dan menghabisinya juga. Tapi begitu sampai di sana, mereka cuma menemukan pintu rumah yang terbuka sedikit. Di dalam gelap hanya ada cahaya dari tungku yang masih menyala. Kayu apinya belum habis. Wangi dupa kuat sekali menusuk hidung, membuat sebagian warga mual. Mereka masuk perlahan. Rumahnya kecil tapi penuh barang-barang aneh. Dindingnya dipenuhi rajah kuno dan foto-foto warga desa yang sudah meninggal. Di sudut ruangan ada sesajen lengkap, nasi kuning, bunga melati, kepala ayam, dan yang paling mengerikan, seikat rambut manusia yang terikat benang merah. Di sebelah sesajen itu ada boneka jerami kecil, dan dari bagian perutnya menetes darah yang masih segar. Warga langsung mundur. Mereka tahu ini bukan boneka biasa.
Ini boneka santet dan siapapun yang namanya ditanamkan di situ bakal kena celaka. Tapi yang bikin bulu kuduk benar-benar berdiri adalah satu benda yang mereka temukan di bawah tempat tidur. Sebuah kendi kecil terbuat dari tanah liat yang di dalamnya ada potongan kuku, gigi manusia, dan selembar kertas bertuliskan huruf Jawa kuno. Kiai desa yang ikut waktu itu langsung menutup kendi itu dan bilang, "Ini bukan kerjaan manusia biasa, ini ilmu hitam tingkat tinggi." Tapi Mbah Sarina sendiri nggak ada di rumah, hilang begitu saja. Nggak ada jejak kabur, nggak ada bekas jalan kaki, bahkan tak ada jejak di tanah lembek sekitar rumahnya. Warga menyimpulkan dia kabur sebelum mereka datang. Mungkin dia tahu. Setelah itu desa sempat tenang selama 2 hari, tapi cuma 2 hari. Masuk malam ketiga, anak dari Pak Suryo, kepala desa, tiba-tiba jatuh sakit. Demamnya tinggi, matanya merah, dan terus mengigau. Suara anak itu berubah jadi berat seperti suara orang dewasa. Dia bilang, api belum padam, darah belum lunas. Lalu tubuhnya kejang dan beberapa jam kemudian meninggal. Tubuhnya gosong sebagian, seperti terbakar dari dalam. Tapi kulit luar utuh. Dokter dari kecamatan bilang ini bukan penyakit biasa dan menyarankan keluarga segera membawa jenazah ke rumah sakit besar untuk otopsi. Tapi keluarga menolak. Mereka takut ini bukan penyakit tapi kutukan. Setelah kejadian itu, satu persatu warga yang ikut membakar dukun-dukunnya mulai jatuh sakit. Ada yang tiba-tiba linglung, suka jalan keliling desa tengah malam sambil bicara sendiri. Ada yang kerasukan, dan waktu sadar nggak ingat apa-apa. Bahkan ada yang meninggal mendadak, tubuhnya melepuh seperti korban luka bakar, padahal sama sekali nggak pernah dekat api. Suara gamelan dari arah hutan yang sempat menghilang selama 2 malam kini muncul lagi. Tapi kali ini lebih jelas, lebih keras, seperti dimainkan di depan rumah warga. Bunyinya nggak cuma suara saron atau gong, tapi ada suara sinden, suara perempuan yang melengking tinggi, menyanyikan tembang Jawa kuno. Suaranya bikin telinga ngilu, seperti suara orang menangis dalam nyanyian. Suara itu muncul menjelang tengah malam dan akan berhenti tepat pukul 3 pagi. Yang paling menyeramkan mulai banyak warga yang lihat penampakan. Ada yang mengaku lihat perempuan tua berjalan di tengah jalan desa, badannya gosong, rambutnya putih panjang, dan matanya melotot seakan mau keluar dari rongga. Perempuan itu jalan pelan, tapi waktu dikejar, hilang. Ada juga yang bilang lihat sosok itu berdiri di depan rumah sambil menatap ke dalam, lalu lenyap seolah ditelan malam. Warga sudah nggak bisa tidur tenang. Setiap malam ada saja yang teriak ketakutan karena mimpi buruk atau diganggu makhluk yang entah apa. Desa Sumber Petung berubah jadi seperti neraka kecil. Warga mulai saling curiga lagi. Mereka takut kutukan ini nggak cuma dari Mbah Sarina, tapi mungkin ada warga yang membantu dia jadi semacam pengikut rahasia. Beberapa orang yang dikenal rajin ibadah pun mulai diragukan karena ada yang tiba-tiba menghilang malam-malam dan kembali pagi hari tanpa ingat apapun. Bahkan istri Pak Lurah sempat kesurupan selama 3 hari. Tubuhnya panas seperti bara, tapi waktu disiram air bukan reda, malah mendesis seperti air kena besi panas. Dari mulutnya keluar suara perempuan cempreng yang terus bilang, "Kalian belum membayar." Belum. Karena situasi makin gak terkendali, warga akhirnya memutuskan untuk kembali mendatangi rumah Mbah Sarina, berharap dia sudah kembali dan bisa ditangkap. Tapi saat mereka datang lagi, rumah itu sudah ambruk, kayu-kayunya gosong seperti terbakar dari dalam, padahal nggak ada api yang menyebar keluar. Hanya satu benda yang tersisa utuh, kendi tanah liat yang ditemukan sebelumnya. Tapi sekarang, isinya berubah. Bukan gigi atau kuku, tapi selembar kertas dengan tulisan besar berbunyi, "Aku belum selesai." Malamnya, suara tawa khas Mbah Sarina terdengar jelas di seluruh desa. Tawa tinggi, cempreng, dan panjang. Warga yang dengar bilang suara itu bukan dari satu arah, tapi dari segala arah sekaligus. Dari hutan, dari belakang rumah, bahkan dari dalam sumur. Anak-anak kecil menangis semalaman, hewan ternak mengamuk, dan ayam-ayam nggak berkokok di pagi hari. Sejak malam itu, satu tradisi baru muncul di Sumber Petung. Warga nggak berani buka jendela atau pintu setelah maghrib. Rumah-rumah selalu tertutup rapat.
Bahkan beberapa keluarga menggantungkan bawang putih dan cermin kecil di depan pintu, berharap bisa menangkal kehadiran makhluk gaib yang mungkin masih berkeliaran. Tapi meskipun begitu, gangguan tetap ada. Kadang warga mendengar ketukan pelan di jendela mereka tengah malam. Tapi begitu dilihat nggak ada siapa-siapa. Atau lebih tepatnya, nggak ada yang bisa dilihat oleh mata biasa. Waktu itu, ada seorang pemuda, sebut saja namanya Randy. Dia anak kota yang sedang melakukan KKN di desa tetangga. Karena penasaran dengan cerita sumber petung, dia nekat datang malam-malam ingin membuktikan sendiri apa yang dibilang warga itu nyata atau cuma sugesti. Malam itu dia berjalan sendirian ke arah rumah Mbah Sarinah yang sudah hancur. Dia bawa kamera, senter, dan alat perekam suara. Tapi sejak dia melewati batas desa, semua alat itu mati. Bahkan jam tangannya berhenti dipukul Sansanlop. Dia bilang, waktu itu dia merasa seperti masuk ke dimensi lain. Udara jadi berat, langkah kakinya terasa lambat, dan dia mulai dengar suara gamelan, pelan, lalu makin keras. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika dia melihat sosok perempuan tua duduk di atas sisa pondasi rumah Mbah Sarinah. Matanya menatap langsung ke arah Randy, mulutnya senyum lebar, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Randy langsung pingsan di tempat. Besok paginya dia ditemukan oleh warga desa yang hendak pergi ke ladang. Tapi sejak hari itu, Randy nggak pernah bisa bicara lagi. Dia bisu total, matanya kosong seperti orang tanpa jiwa. Dan yang paling membuat orang merinding adalah setiap malam Randy duduk di pojok kamarnya sambil tertawa kecil, tawa pelan, tinggi, dan cempreng. Cerita tentang Mbah Sarinah menyebar ke luar desa, tapi nggak semua orang percaya. Beberapa menganggap itu hanya legenda, mitos yang dibesar-besarkan. Tapi buat warga Sumber Petung, ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah luka yang nggak bisa sembuh, kutukan yang terus membayangi. Mbah Sarinah memang nggak kelihatan, tapi kehadirannya terasa di setiap sudut desa. Dan mereka tahu, selama dia belum ditemukan, mereka belum aman, karena dukun terakhir masih ada. Dan dia belum menyerah. Waktu keadaan di desa Sumber Petung makin gak karuan, akhirnya kepala desa dan para tetua sepakat untuk minta bantuan dari luar. Bukan sembarang bantuan. Mereka mengundang seorang kiai sepuh dari daerah Ponorogo, dikenal punya ilmu tinggi dan sering menangani tempat-tempat angker. Kiai ini gak datang sendiri, beliau bawa belasan santri muda, masing-masing membawa kitab, tasbih, dan benda-benda untuk ritual pengusiran makhluk halus. Waktu mereka masuk desa, warga langsung menyambut haru, kayak nemu harapan terakhir. Malam, itu juga, tanpa banyak tanya, sang kiai minta izin tinggal sementara di mushola desa yang sudah lama kosong karena gangguan makhluk halus. Sejak kasus Mbah Sarinah meledak, mushola itu memang nggak pernah dipakai lagi. Konon, malam-malam sering ada suara orang azan, tapi dari arah kiblat yang salah. Kadang malah terdengar orang salat dengan suara cekikikan. Tapi entah kenapa, malam itu mushola terasa tenang. Angin berhenti, jangkrik diam, udara jadi dingin. Tapi nggak terasa mengancam. Seolah-olah sesuatu yang selama ini menguasai desa itu sedang mengawasi. Hari pertama hingga hari ke-6, para santri dan kiai melaksanakan doa, wirid, serta pembacaan ayat-ayat suci tanpa henti siang dan malam. Beberapa warga ikut membantu, tapi sebagian besar hanya berdiam di rumah. Mereka masih dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Selama proses itu, banyak hal aneh terjadi. Salah satu santri kesurupan waktu sedang membaca surat Yasin. Dari mulutnya keluar suara yang sama sekali bukan miliknya, perempuan. Tertawa panjang, lalu bilang, "Kalian gak bisa usir aku bagian dari tanah ini." Setelah dibacakan doa, santri itu pingsan selama 2 hari. Di hari ke-6 malam, Mbah Sarinah kembali muncul. Tapi bukan secara langsung. Warga yang tidur malam itu serempak bermimpi hal yang sama. Mereka berada di tengah lapangan desa, tempat para dukun dibakar. Di sana berdiri Mbah Sarinah, badan gosong, matanya melotot, tapi bibirnya tersenyum lebar. Dia berdiri sambil membawa boneka jerami yang terus berdarah dari perutnya. Di belakangnya ada api besar, dan dari api itu keluar bayangan-bayangan hitam dengan wajah-wajah warga yang dulu ikut membakarnya. Semua warga yang bermimpi itu bangun dengan teriakan yang sama, "Dia belum pergi." Akhirnya malam ke-7 tiba, malam puncak.
Ritual penutup dilakukan di tempat paling keramat, lapangan tempat pembakaran para dukun santet. Sejak tragedi itu, lapangan itu ditutup, diberi pagar kayu dan sesajen tiap malam Jumat. Tapi malam itu, pagar dibuka. Para santri menyiapkan tempat. Kiai berdiri di tengah, membentangkan sajadah, menghadap kiblat, dan mulai memimpin doa. Awalnya suasana tenang, langit cerah, angin sepoi-sepoi, tapi 5 menit setelah doa dimulai, langit berubah gelap seketika, seperti tertutup sesuatu. Bintang hilang, bulan lenyap. Awan hitam menggulung cepat dan petir mulai menyambar di kejauhan. Satu kilat besar menyambar pohon beringin di pinggir lapangan, membuat semua orang kaget. Tapi Kiai tetap melanjutkan doa. Suara beliau makin keras, makin dalam seolah sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, tanpa aba-aba, tanah di tengah lapangan bergetar pelan. Dari sela-sela rumput muncul asap hitam, lalu api kecil menyala dari tanah. Api itu bukan seperti api biasa. Warnanya ungu dan baunya bukan bau kayu terbakar, tapi bau daging hangus dan dupa busuk. Para santri mulai melingkar membaca ayat-ayat suci lebih keras. Tapi api itu makin membesar, menjulur, lalu salah satu santri tiba-tiba jatuh kejang-kejang. Santri itu, namanya Fauzan, tubuhnya mendadak kaku. Matanya terbuka lebar tapi putih. Semua, lidahnya menjulur, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Suara yang sama dengan suara Mbah Sarinah. Kalian bakar tubuhku, tapi kalian gak bisa bakar arwahku. Aku dukun terakhir. Kalian gagal, dan kalian semua akan ikut terbakar. Semua yang hadir terpaku. Bahkan Kiai yang dari awal tenang kali ini terlihat sedikit gemetar. Beliau langsung membacakan doa lebih keras, meminta semua santri memperkuat barisan dan membaca ayat kursi serentak. Tapi suara Fauzan makin keras. Tubuhnya melayang sedikit dari tanah, seperti ada yang mengangkat dari bawah. Tangan dan kakinya mengeras seperti kayu, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Satu persatu santri mulai terjatuh, bukan karena kesurupan, tapi seperti kehabisan tenaga. Lapangan itu berubah jadi medan perang antara doa dan kutukan. Setelah hampir 1 jam pertarungan gaib itu berlangsung, tiba-tiba Kiai menghentikan semua doa. Beliau menunduk, lalu bilang, pelan tapi jelas, "Ini bukan sekadar santet, ini kutukan tanah. Kutukan karena darah ditumpahkan di tanah yang salah. Yang kalian bakar bukan cuma manusia, tapi roh yang melekat pada tanah ini." Semua orang terdiam. Api yang tadi menyala dari tanah perlahan padam sendiri. Fauzan jatuh pingsan, tapi keheningan itu bukan pertanda kemenangan. Justru setelah ritual dihentikan, udara di desa jadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Kiai pun berkata, "Saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Tapi ini bukan masalah bisa atau tidak, ini tentang karma yang harus dibayar." Besok paginya, Kiai dan para santri meninggalkan desa tanpa banyak bicara. Warga yang berharap ada keajaiban kecewa, tapi mereka juga sadar, mereka sendiri yang memulai semua ini. Mereka membakar manusia hidup-hidup tanpa pengadilan, tanpa bukti kuat, dan sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Sejak hari itu, warga desa Sumber Petung sepakat untuk tidak pernah lagi menyebut nama Mbah Sarinah secara terang-terangan. Mereka menyebutnya yang tidak boleh disebut. Tidak ada lagi yang berani mendekati bekas rumahnya. Bahkan, jika ayam mereka masuk ke arah sana, lebih baik dibiarkan hilang daripada diambil. Beberapa keluarga pindah ke luar desa, meninggalkan rumah mereka begitu saja. Rumah-rumah itu sekarang ditumbuhi ilalang, dan dari kejauhan, kadang terlihat seperti ada bayangan perempuan duduk di depan pintu. Yang lebih menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada satu rumah yang terdengar suara tawa kecil, cempreng, panjang dan menyeramkan. Warga tahu, itu tandanya satu jiwa akan pergi malam itu. Dan anehnya, mereka selalu menemukannya pagi-pagi. Tubuh terbakar dari dalam, mata terbuka lebar, dan di tangannya selalu ada seikat rambut putih panjang. Cerita tentang malam pembantaian itu sekarang jadi semacam rahasia terlarang. Anak-anak muda dilarang bertanya, dan orang tua enggan menjawab. Tapi seperti yang dibilang Kiai dulu,
Kutukan nggak hilang hanya karena didiamkan. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul lagi. Dan konon, kalau cerita ini disebar keluar, apalagi diceritakan secara lengkap, arwah Mbah Sarinah akan datang dalam mimpi orang yang pertama kali dengar. Dalam mimpi itu, dia akan duduk di sudut kamar, tersenyum, lalu berkata, pelan, "Aku belum selesai. Jadi, kamu yakin masih mau dengar cerita ini sampai habis? Kalau iya, jangan kaget kalau malam ini kamu mimpi buruk. Dan kalau kamu mendengar suara tawa pelan, cempreng, dari balik jendela kamarmu nanti malam, jangan pernah buka tirainya." Kalau kamu merasa cerita ini kayak nyentuh sesuatu yang nggak kelihatan, coba klik like. Biar kami tahu kamu masih di sini, dan kalau kamu berani, tekan tombol subscribe, aktifin loncengnya, karena cerita-cerita seperti ini bakal muncul. Setiap Senin, Kamis, dan Jumat jam 19 WIB di channel Cerita Mistisai. Tapi hati-hati, kadang bukan cuma kamu yang nonton